Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanto Abadi, guru SD Negeri 001 Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Mahasiswa pendidikan profesi dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tahun 2025 dengan nomor PPG 210116000403, nomor induk mahasiswa PPG 252090672. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek baik pada pembelajaran pendidikan agama di kelas 6D dengan judul Hukum Halal dan Haram dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan teknologi dalam pembelajaran atau TPEC. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah hari ini semua dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan, pimpin berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, silakan duduk kembali. Baik, untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan, ada yang mau tampil ke depan untuk memimpin. Oke, siap semuanya? Oke. Semangat ya. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bangun sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Agar mendapatkan keberkahan lagi pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengulang hafalan surah Ad-Duha. Masih ingat hafalan surah Ad-Duha? Oke. Kita mulai dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum kita mulai belajar, saya mau lihat dulu bagaimana pakaian. Sudah rapi semuanya? Sudah siap untuk belajar semuanya hari ini? Sudah siap? Oke, baik. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar lebih jauh, Bapak akan mengabsen atau mengecek kehadiran pada pagi hari ini. Hari ini apakah hadir semuanya? Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum belajar juga, saya ingin mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas kita. Nah, cukup dibaca saja, menghormati dan menghargai, bertanggung jawab, kemudian 5S, menjaga kebersihan, kemudian keamanan, dan saling tolong menolong. Sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran yang telah lalu atau yang kemarin kita bahas tentang apa?
Oh. Oke, bagus. Ada lagi yang dari yang mau menyampaikan pembelajaran yang kemarin? Oke, silakan. Dari pembelajaran sebelumnya, saya belajar bahwa Oke, terima kasih Fatur dan Syakila. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah bagaimana dengan diskusi kamu semua dapat menjelaskan pengertian halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian, kamu semuanya melalui diskusi pada pagi hari ini dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan contoh halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menganalisis landasan hukum halal dan haram. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sekali, menunjukkan sikap berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memilih makanan, minuman. Coba kita baca pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, apa itu halal dan haram? Ada yang sudah tahu? Apa itu halal dan haram? Ya. Oke, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Sepertinya Syakila udah baca-baca buku nih sebelum belajar pada pagi hari ini, ya. Oke, ada lagi yang pengen menyampaikan? Kalau yang haram apa haram? Oke, adalah sesuatu yang dilarang dengan syariat. Terus, bagaimana kita dapat memastikan bahwa satu produk, makanan, minuman itu halal? Oke, mengecek label halal. Terus bagaimana kalau seandainya tak ada label halalnya? mencari tahu itu halal atau tidak. Oke. Nih. Pernah lihat logo halal ini? Ya. Di mana kamu lihat? Di makanan. Di makanan, di minuman, bahkan kadang-kadang di tempat makan juga ada yang diberikan label halal. Ini kan label halal dari MUI ya, yang terbaru ya, yang terbaru. Oke, sekarang mari kita simak video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan hari ini untuk memahami secara awal ya tentang halal dan haram. Sebagai berikut, silakan kalian simak baik-baik tentang konsep yang sudah Bapak sediakan. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi, atau dimakan, ataupun boleh untuk dilakukan. Dan sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi atau dimakan, ataupun untuk dilakukan. Bahasan selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dalam syariat Islam, ada 3 aspek yang bisa menentukan sesuatu itu dinilai halal atau haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala hal yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran, maka sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang berikutnya yaitu Al-Hadis. Hadis disebut juga sunnah. Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau sunnah
merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk di dalam. Oke, tadi sudah lihat videonya? Sudah? Oke, bagus sekali. Nah, apa yang kamu lihat dari video tadi? Hah? Tentang halal dan haram. Apa halal? Halal adalah sesuatu yang bisa dilakukan atau dikonsumsi. Konsumsi. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian ada 3 landasan hukum dalam menentukan halal dan haram. Yang pertama apa? Al-Quran. Terus apa lagi? Hah? Hadis. Yang ketiga? Apa? Hah? Ijtihad ulama. Kalau di Indonesia apa nama ulamanya? Ada yang tahu? Majelis Ulama Indonesia. Ada dari pusat, provinsi, bahkan di daerah juga ada Majelis Ulama Kabupaten Karimun. Baik. Nah, anak-anak semuanya, kamu semuanya sudah didudukkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada kelompok hijau, ada kelompok merah, biru, dan kelompok kuning. Hari ini, apa yang harus kamu kerjakan? Ini saya jelaskan ya. Menjelaskan pengertian halal dan haram, kemudian mengidentifikasi contoh makanan halal dan haram, menganalisis dampak mengkonsumsi makanan dan halal dan haram, serta nanti kamu akan diminta untuk membuat slide presentasi melalui aplikasi Canva. Setelah kamu berdiskusi, kemudian buat slide presentasi, dan nanti kamu akan presentasi di depan kelas menggunakan Canva ya, yang sudah nanti yang kita buat. Nah, saya akan membagikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok. Silakan nanti semuanya berbagi peran. Nah, berbagi peran. Tidak hanya satu orang saja, tapi berganti-ganti peran ya. Itu kelompok hijau, ini untuk kelompok biru, ini kelompok merah, dan ini untuk kelompok kuning. Silakan gunakan semua media yang ada, HP, buku, dan segala macamnya untuk menyelesaikan pembelajaran kita atau mengerjakan LKPD pada pagi hari ini. Silakan. Oke, berbagi peran ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh tanyakan kepada Bapak. Dan Bapak juga sambil menilai bagaimana kerjasama, kekompakan, dan juga nanti presentasi yang kamu lakukan. Oke, boleh di sini dibuka. Di sini ada pertanyaan pemandu diskusinya ya. Silakan gunakan buku boleh, bahkan gunakan AI juga boleh ya. ChatGPT, Gemini, Sisi dan lain sebagainya boleh digunakan. Nah, di sini ada pertanyaan pemandu diskusinya ya. Nah, silakan ada. Silakan. Masuki dunia ilmu. Oke. Ada pertanyaan? Bisa mana itunya? LKPD-nya. Sini. Oke. Waktu mengerjakan LKPD lebih kurang sekitar 35 menit lah ya untuk mengerjakan LKPD. Nah, silakan. Ada pertanyaan? Silakan tulis namanya dulu, jangan lupa tulis nama kelompoknya, kelompok kuning, nama kelompoknya, jangan lupa. Baik anak-anak semuanya, waktunya sudah habis. Terima kasih sudah mengerjakan LKPD. Bapak akan mengambil semua LKPD yang sudah kamu kerjakan.
Oke, bagus. Ya. Iya. Oke. Baik. Oke. Baik. Slide presentasinya sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, boleh kirimkan slide presentasinya ke WA atau WhatsApp pribadi Bapak ya. Oke. Oke. Bapak akan cek. Oke, kelompok 1, kelompok hijau sudah. Kelompok merah sudah. Ini kuning ya? Kuning juga sudah. Dan yang terakhir biru. Baik, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah mengerjakan LKPD pada pagi hari ini. Kemudian sudah mengerjakan slide presentasi dengan baik. Nah, selanjutnya sebelum presentasi semuanya berdiri dulu. Kita akan ice breaking. Oke, taruh dulu HP-nya. Kita ice breaking. Ice breaking tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Coba perhatikan semuanya ke depan ya, sambil nyanyi. Semangat ya, semangat semuanya. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, istirahat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Tepuk tangan, mana tepuk tangan? Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita presentasi dan tanya jawab. Oke, saya persilakan kelompok mana yang mau tampil dulu ke depan. Silakan. Oke, silakan. Ini kelompok merah ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah mau Mempresentasikan. tentang hukum halal dan haram. Oke. Lanjut. Boleh diklik sini. Perkenalkan Sedikit anggota. suaranya. Nur Syafira, Humaira, Kalista, Zahra, Alvaro, Akbar, Sati. Soal pertama, tuliskan contoh perbuatan halal yang sering dilakukan anak-anak. Jawabannya, membeli makanan halal di kantin, menghormati guru dan menyapa dengan sopan, menolong teman yang kesulitan, sholat berjamaah di musola sekolah, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, dan mengikuti upacara. Baik, terima kasih untuk kelompok merah atas presentasinya pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kelompok berapa lagi yang pengen maju ke depan? Hah? Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum, kami dari kelompok merah hijau ingin mempresentasikan nama anggota Gabriel, Ferdian, Rafa, Andara, Delvia, Ini lagi sedikit. Syakira, Kaisara. Oke. Haram secara istilah adalah segala. Hijau tadi membahas tentang pengertian halal dan haram. Jadi anak-anak semuanya, halal ataupun haram itu tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman saja. Tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman. Seluruh aspek kehidupan kita itu semuanya diatur menurut Al-Quran dan Sunnah.
Ya, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hukum haram dan halal. Kelompoknya ada Syakila Abigail Ramadhani, Evelyn Agustina Madiatu Saukia. Nilam. 1. Dari mana sumber hukum halal dan haram dalam Islam? 1. Al-Quran. 2. Hadis ataupun sunnah Nabi. Jelaskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan halal. Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sudah menjelaskan apa yang menjadi landasan hukum halal dan haram. Jadi menentukan halal dan haram itu bukan menurut perasaan ya. Menurut perasaan kita nih halal nih, ya kan? Tapi yang menentukan halal dan haram itu adalah Al-Quran, hadis, dan kesepakatan atau ijtihad para ulama. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kelompok. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih hari ini sudah diskusi berjalan dengan baik dan kompak dan semuanya menyelesaikan tugas dengan baik. Kelompok kuning tadi mempresentasikan contoh-contoh makanan halal yang ada di laut maupun yang di darat. Anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kepada kita lautan yang sangat luas sekali. Bahkan perbandingan bumi, daratan dengan lautan itu jauh lebih luas lautan ya. Itu maknanya apa? Allah menyediakan makanan yang tersedia yang tidak terhingga jumlahnya. Bahkan bangkai ikan laut pun itu halal dimakan. Itulah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, mulai dari diskusi, presentasi dan lain sebagainya. Nah, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran atau ketercapaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kita semuanya mengerjakan soal evaluasi yang sudah saya siapkan melalui Google Form. Anak-anak semuanya bisa mengaksesnya dengan cara men-scan barcode yang sudah Bapak siapkan di depan sini. Silakan. Kalau tidak kelihatan di zoom saja. Sudah? Oke. Sudah? Oke, silakan kerjakan ya. Kalau sudah selesai mengerjakan, baca dengan benar, nanti klik tombol atau di bagian bawah tuh submit ataupun yang di tengah-tengah lagi. Kamu semuanya sudah menyelesaikan soal evaluasi dengan benar. Alhamdulillah hasilnya sudah Bapak cek. Sudah bagus, dapat nilai yang 100 semuanya. Baik, kita sudah hampir menuju akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang terakhir kita sebelum berakhir itu adalah menyimpulkan pembelajaran atau hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, siapa dulu nih? Oke, silakan. Vira dulu. Kesimpulan pembelajaran tentang hukum halal dan haram adalah bahwa Allah selalu kepadanya. Oke, terima kasih kepada Vira yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita semuanya. Makanan, minuman yang halal banyak. Dan tentu kalau seandainya kita makan dan minum yang halal, banyak kebaikan yang akan kita peroleh, ya, sehat dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya silakan. Pembelajaran tentang hukum halal dan haram mengajarkan bahwa setiap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan memiliki tujuan mulia, yaitu Saya sudah siapkan di setiap meja itu ada stick note, silakan dibagikan satu orang dua. Masih fokus semuanya? Masih?
bab halal dan haram. Jadi mohon nanti semuanya kamu di rumah dipelajari terlebih dahulu, kemudian dibaca-baca materinya. Ketika nanti kita belajarnya akan datang berdiskusi sudah mulai mengerti dan memahami ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka sama-sama kita berdoa dengan membaca surah Al-Asr secara bersama-sama. Silakan kami berdoa. Silakan kembali. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, dan kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.